Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu untuk kita semua. Hari ini kita ketemu kembali bersama Pak Heri. Saya ingin bercerita yang pernah saya alami perjalanan kehidupan saya. Ini kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu kita berjalan menuju di makam Syekh atau makam Wali Songo Sunan Ampel di Surabaya. Saya waktu itu menginap di situ. Menginap 2 hari di makam atau di masjid nginepnya. Sebelum ke makam kami kita keliling-keliling dulu. Di situ ada makam Mbah Soleh. Nah, di sisi sekalian kita bicara ke Mbah Soleh, itu ada makam orang soleh benar, itu orang soleh, namanya Mbah Soleh juga. Nah, di situ ada makam 9 ya, makam 9. Itu cerita sedikit untuk Mbah Soleh. Mbah Soleh itu orang yang benar-benar yang takwa banget ya, orang takwa. Yang menjaga atau marbot, kalau hari ini yang marbot masjid Sunan Ampel, Masjid Agung Sunan Ampel, Mbah Soleh. Itu di situ ada makam 9 makam. Kenapa kok 9 makam, kok bisa orang itu hidup lagi mati sampai ke 9? Waktu itu Sunan Ampel itu masih hidup. Yang pertama meninggal, ya kalau ada masalah masjid ini bersih. Terus cara berapa tahun meninggal lagi, bahasanya sama sampai ke 9. 9 waktu itu kenapa nggak bisa ke 10? Nah, waktu itu Sunan Ampel itu meninggalnya pas ke 9 Mbah Soleh itu. Nah, akhirnya Sunan Ampel meninggal, Mbah Soleh terus meninggal. Akhirnya nggak bisa balik lagi, kata itu nggak ada doanya Sunan Ampel, nggak ada doa. Dan waktu itu Sunan Ampel meninggal. Nah, kita menuju ke tempat makam lagi, makam tengah malam, itu setengah malam. Saya izin sama petugas barbotnya di makam itu. Saya masuk ke dalam atau keluar dulu ya, kita keluar di makam Sunan Ampel. Nah, situ sebelum kita berjalan situ ada Mbah Bolong kita. Mbah Bolong itu juga teman dari Mbah Soleh itu. Orangnya soleh. Waktu bangun masjid, nah, ceritanya bangun masjid, Sunan Ampel itu menghadap ke kiblat itu di mana? Nah, kemana rohnya? Mbah Soleh itu yang menunjukkan arah kiblatnya. Situ katanya buat kasih lubang kecil. Di sini Kanjeng Sunan kiblatnya, jadi diiyakan sama Sunan Ampel. Itu ceritanya Mbah Bolong, sekedar suka Mbah Bolong. Terus kita menuju ke makamnya Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itu sebelum pintu masuk saja kita kayak ditanya, mau ketemu siapa. Di goibnya pun ditanya. Di situ yang jaga ya galak banget. Ada yang pakaian putih. Akhirnya dibilang, saya penjaga makam Sunan Ampel. Udah, saya mohon izin, saya ingin ketemu Kanjeng Sunan Ampel, minta nasihat pada beliau. Akhirnya masuk, boleh diizinkan ke situ. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau tuh langsung
menampakkan dirinya Kanjeng Sunan pakai baju rapi sekali, seakan-akan Kanjeng Sunan itu masih hidup. Kita ngobrol di situ dan mencerita-cerita, saya punya punya santri, ada santri. Setelah punya santri di Surabaya, saya juga punya santri di Madura. Di situ pas pada kunjungan, katanya pas kunjungan saya itu ke Pasundan, Kanjeng Sunan cerita kunjungan di Madura, di Bangkalan itu disuruh santrinya Sunan Ampel. Nah, meninggalnya waktu itu di Madura, waktu itu ya, di Madura. Nah, setelah dikabari Kanjeng Sunan meninggal, santri-santri dari Surabaya, Sunan Ampel dari Surabaya datang sana, daripada di santriku bertengkar atau berantem atau seperti apalah perselisihan. Jadi makam beliau ini ada dua, makam di Madura dan yang satu di Surabaya. Yang saat ini terkenalnya Sunan Ampel di Surabaya. Kalau yang di Madura banyak yang tidak tahu di mana. Nah, setelah itu kita ngobrol sampai lama, ngobrol. Saya dikasih ini berkenang-kenangan, kasih pecut, dikasih pecut dari Kanjeng Sunan Ampel. Bentuk pecut itu buat apa? Katanya buat senjata. Kalau pakai pecut ini kita galak, di hadapan manusia kita galak. Saya nggak mau galak. Setelah itu saya simpan di sampingnya Mbah Bolong. Sampai sekarang pun saya taruh di tempat Mbah Bolong, itu sebelah kiri ada pohon. Apabila kita sewaktu-waktu kita pakai, itu kodamnya udah ada di sana. Kata Kanjeng Sunan, udah nggak apa-apa, jasanya ada di bawah sini, itu boleh diizinkan. Kayaknya sekitar saya udah masih hidup aja gitu kan. Nah, setelah itu perjalanan ziarah ke makam, saya boleh tidur, nggak boleh lagi. Kamu jangan tidur dulu. Ada apa yang disampaikan lagi Pak Kiai? Kanjeng Sunan, saya ucapkan terima kasih sudah datang ke ziarah ke tempat saya. Ya, semoga mudah-mudahan diberkahi, semoga diberi karomah dari para kasih Allah. Itu aja dari pesannya Nabi, pembahasannya Kanjeng Sunan kali Sunan Ampel itu yang kami sampaikan. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir, dan apabila ada kesalahan dan sengaja tidak sengaja, mohon dimaafkan kesalahan dari saya. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa yang menonton dimudahkan rezekinya, panjang umur, dan lancarkan urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.